Karena ini tahap persiapan. Saya bersiap-siap kelompok kesempatan ini baginya. Kami dari kelompok C akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran tematik. Nah, pada karakteristik ini, karakteristik artinya ciri dalam kita menyusun suatu pembelajaran tematik ini. Yang pertama, ya, berpusat pada siswa. Artinya pembelajaran yang kita lakukan ini tidak terfokus kepada seorang guru saja, tapi lebih ditingkatkan, lebih difokuskan kepada si anak. Ya. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Nah, pembelajaran tematik ini kita memberikan pengalaman yang nyata oleh anak. Artinya tidak memberikan penjelasan yang tidak bisa dirangkul oleh pengetahuan anak, ya, yang tampak seperti misalnya yang nyata, terbor seperti itu pada pelajaran IPA, ya. Yang ketiga, pemisahan pembelajaran tidak begitu jelas. Artinya dalam pelajaran tematik ini kita membuat mata pelajaran. Dalam membuat tematik ini, pemisahan antara satu pelajaran dengan pelajaran lain tidak nampak jelas terpisah, tapi terkait. Nah, ya, antara misalnya IPA dengan matematik, dengan kesenian atau dengan pelajaran lain. Ya. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Artinya, pembelajaran tematik ini menyajikan konsep dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian siswa mampu memahami konsep-konsep secara utuh. Yang kelima, bersifat fleksibel. Artinya pembelajaran diberikan oleh guru ini bisa mengaitkan bahan ajar yang satu dengan bahan ajar yang lain. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Artinya hasil yang pembelajaran yang kita harapkan ini sesuai dengan minat anak, tidak jauh dari hal yang diinginkan oleh anak. Ya. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Artinya dalam kita menyajikan pelajaran itu tidak terlalu kaku atau baku pada pelajaran yang kita sajikan. Selanjutnya mengenai rambu-rambu dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Artinya, misalnya ada satu mata pelajaran memang tidak bisa dikaitkan dengan pelajaran lain, tidak usah dimasukkan. Ya, tapi dibuat dengan satu pelajaran tersendiri atau dengan membuat ATP satu ATP tersendiri. Tidak mesti tematik, tidak mesti terkait. Ya. Yang kedua, dimungkinkan terjadinya penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Artinya, misalnya pelajaran di semester ini bisa kita kaitkan di semester kedua nanti, karena di semester pertama ada pelajaran yang bisa kita kaitkan di semester kedua, bisa kita angkat lagi di semester 2. Ya. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan jangan dipaksakan untuk dipadukan. Artinya 1 KG itu kalau memang tidak bisa dipadukan jangan mesti dipaksakan, tapi bisa diletakkan di KG yang lain. Ya. Yang keempat, kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan. Artinya KD misalnya yang tidak tercakup pada tema ini, ya, bisa kita ajarkan pada tema selanjutnya, pada tema yang lain. Tidak mesti pada tema ini yang kita ajarkan, tapi bisa pada tema yang lain. Yang kelima, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan calistung. Artinya kegiatan pembelajaran ini ditekankan pada membaca, menulis, dan berhitung. Jadi sambil kita menyajikan pelajaran, karena anak kelas 1 yang kita ajarkan, yang
sesuaikan ya. Yang keenam, tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Artinya tema yang kita pilih itu kita sesuaikan dengan lingkungan, dengan minat, atau dengan daerah setempat yang ada di daerah itu. Nah, jadi untuk kali ini hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kritik dan saran atau ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mewakili dari kelompok 4, yaitu kelompok D. Dari penjelasan Ibu tadi, yang ingin kami tanyakan, mengapa bahan yang diajarkan itu tidak boleh diajarkan secara terpisah?